Assalamualaikum, halo teman-temanku semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi nih dengan aku di materi kita yang ke-8, yaitu tentang manajemen pendidikan dan peserta didik yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Adinda Dwi Anggraini dari kelas 1A dengan NPM A1G022030, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang manajemen pendidikan. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengar kata manajemen pendidikan kan? Karena sudah sangat sering aku sebut di video. Tapi ada yang tahu nggak nih teman-teman sekalian? Apa sih definisi dari manajemen pendidikan itu sendiri? Yuk simak teman-teman. Jadi teman-teman, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan serta mengkomunikasikan sumber daya pendidikan yaitu seorang pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita memiliki beberapa tugas, kewajiban, dan hak, bukan? Nah, apa aja nih tugas, kewajiban, dan hak-hak tersebut? Yuk, aku jelasin. Baiklah teman-teman, yang pertama yaitu tugas-tugas dari seorang pendidik atau yang sering kita sebut dengan guru. Tugas pendidik atau guru sendiri itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah tugas guru sebagai profesi, di mana mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Yang kedua adalah tugas guru di bidang kemanusiaan, di mana guru di sini berperan sebagai orang tua kedua siswa di sekolah, yang harus tampil sebagai idola agar dapat menarik simpati dari siswa. Dan yang ketiga teman-teman adalah tugas guru di bidang kemasyarakatan, di mana tugasnya adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial, maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Baiklah teman-teman, lanjut yang kedua yaitu tentang kewajiban-kewajiban dari seorang pendidik atau guru, yaitu antara lain menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, lalu mempunyai komitmen secara profesional, dan kemudian memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, serta kedudukan. Baiklah, yang tadi teman-teman yaitu hak-hak sebagai seorang pendidik atau guru. 1. Mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. 3. Mendapat pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, memiliki kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Oke, lanjut nih teman-teman. Tadi udah pengertian dari manajemen pendidikan, tugas-tugas sebagai pendidik, kewajiban sebagai pendidik, dan hak yang didapat dari seorang pendidik. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi selanjutnya, yaitu 13 peran yang harus dikuasai jika ingin menjadi seorang pendidik. Nah, apa aja nih ke-13 peran tersebut? Yuk, simak teman-teman. Pertama, guru sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang kedua, guru sebagai pengajar, yang menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Nah, sebagai pembimbing, guru itu mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa. Yang keempat, guru sebagai pelatih. 5. Guru sebagai penasihat, yaitu guru yang harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi peserta didiknya. Yang keenam, guru sebagai role model atau teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan peserta didik itu sebagai teladannya. Yang ketujuh, guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik itu harus tetap dipertahankan dan semua nilai yang buruk itu harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didiknya. 8. Guru sebagai organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang ke-9, guru sebagai motivator dalam mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam pembelajaran. 10. Guru sebagai fasilitator.
yang membeli fasilitas untuk memudahkan kegiatan belajar pada peserta didik. Ke-11, guru sebagai pengelola kelas. Yang ke-12, guru sebagai mediator, di mana guru berperan sebagai penghubung antara dirinya sendiri dengan siswa, siswa dengan bahan ajar, siswa dengan sumber belajar, serta siswa dengan siswa lainnya dalam interaksi pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Nah, pada hakikatnya penilaian itu diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia yang cakap dan terampil. Oke, lanjut kita ke materi yang keempat, yaitu tentang penguasaan kompetensi pendidik. Jadi teman-teman, penguasaan kompetensi pendidik itu dibagi menjadi dua macam nih. Ada penguasaan kompetensi dasar dan ada penguasaan kompetensi lainnya. Nah, untuk penguasaan kompetensi dasar itu meliputi penguasaan bahan, pengelolaan program pembelajaran, pengelolaan kelas, penggunaan media atau sumber belajar, penguasaan landasan-landasan kependidikan, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Sedangkan penguasaan kompetensi lainnya itu meliputi 4 hal nih. Yang pertama adalah kompetensi pendadodik. Mungkin gak asing lagi dengar kata pendodogik, tapi di sini aku akan jelasin bahwa pendagogik itu adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, kompetensi profesional, yaitu kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajari atau yang menjadi bidang spesialisnya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke materi terakhir di pembahasan tentang manajemen pendidikan, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Nah, dalam proses rekrutmen dan seleksi guru dan staf ini, tentu ada kriteria, metode seleksi, dan tujuan dari rekrutmen itu sendiri kan teman-teman. Nah, di sini aku akan jelasin satu persatu nih teman-teman, biar teman-teman mudah untuk mengerti. Oke, kita mulai dari kriterianya. Kriteria dalam merekrut serta menyeleksi guru dan staf itu ada banyak nih teman-teman. Nah, yang paling penting dan perlu teman-teman ingat adalah bahwa calon guru atau staf tersebut haruslah memiliki pikiran yang rasional, ilmiah, objektif, efisien, serta efektif. Lanjut, dalam menyeleksi calon, tentu ada beberapa metode seleksi nih teman-teman, yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi atau yang sering kita sebut dengan seleksi berkas. Terus seleksi pengetahuan umum atau seleksi tertulis. Ada seleksi psikologis. Lalu seleksi wawancara, dan kemudian yang terakhir adalah seleksi referensi. Lalu teman-teman, rekrutmen dan seleksi itu memiliki tujuan tersendiri teman-teman, yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi dan untuk meningkatkan angka keberhasilan. Nah teman-teman, tadi udah tak jelasin tentang manajemen pendidikan. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang manajemen peserta didik. Ada yang tahu nggak nih teman-teman, definisi dari manajemen peserta didik itu apa sih? Jadi gini teman-teman, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, baik dimulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Nah teman-teman, dalam segala pengaturan aktivitas pada peserta didik, tentu ada beberapa langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, apa aja nih langkah-langkah tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, langkah-langkah perencanaan peserta didik itu ternyata ada 7 loh teman-teman. 1. Forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objektif, yang merupakan perumusan tujuan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama. 3. Yaitu policy, yang merupakan mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, yang merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah policy. 5. Prosedur, yang merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurutan. 6. Schedule, yang merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Kemudian yang terakhir, budgeting, yaitu merupakan anggaran atau pembiayaan.
Oke, nah teman-teman, dalam manajemen peserta didik tentunya ada kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik itu didasari oleh beberapa faktor nih teman-teman, yang meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, serta jumlah peserta didik yang tinggal kelas. Nah, teman-teman, bersinggungan dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru tadi, nyambung nih ke materi kita yang selanjutnya ini, yaitu tentang sistem penerimaan peserta didik baru. Jadi, sistem penerimaan peserta didik baru itu terdiri atas dua macam sistem nih teman-teman. Sistem yang pertama yaitu sistem promosi, di mana penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah itu diterima begitu saja. Sistem yang demikian itu biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua itu ada sistem seleksi. Nah, sistem ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Lanjut kita ke 3 kriteria dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, kriteria menurut acuan patokan. Nah, kriteria menurut acuan patokan ini merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah itu akan membuat patokan bagi calon peserta didik barunya. Bagi mereka yang memenuhi patokan tersebut, maka dapat diterima di sekolah itu, dan bagi mereka yang tidak memenuhi patokan mereka, maka tidak akan diterima. Yang kedua, kriteria menurut acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Nah, dalam hal ini, sekolah itu menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik barunya. Yang ketiga adalah kriteria menurut daya tampung sekolah. Di sini, sekolah terlebih dahulu telah menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterimanya. Oke teman-teman, setelah menetapkan kriteria nih, tentu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah rekrutmen peserta didiknya ya kan? Nah, ada 8 langkah dalam prosedur perekrutan peserta didik nih teman-teman. Antara lain, 1. Pembentukan panitia penerimaan yang biasanya terdiri dari ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, beserta seksi-seksinya. Yang kedua, rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan pengumuman yang biasanya berisikan gambaran singkat tentang sekolah, persyaratan pendaftaran peserta didiknya gimana, cara pendaftarannya, waktunya kapan, tempatnya di mana, biaya pendaftarannya berapa, waktu dilaksanakannya, dan lain sebagainya. Yang keempat, pendaftaran peserta didiknya. Yang kelima, seleksi peserta didik baru sesuai dengan kriteria yang sudah tadi dijelaskan. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang akan diterima. Yang ketujuh, pengumuman peserta didik yang diterima. Dan yang terakhir, pendaftaran ulang peserta didik yang telah dinyatakan lulus. Oke, terakhir nih teman-teman. Setelah peserta didik dinyatakan lulus dan telah menyelesaikan pendaftaran ulang, maka hal yang pertama harus mereka ikuti sebagai peserta didik baru adalah orientasi peserta didik. Aku yakin banget pasti teman-teman di sini sudah mengikuti yang namanya orientasi peserta didik. Nah, teman-teman, orientasi peserta didik itu sendiri apa sih? Jadi, orientasi peserta didik adalah perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat lebih mengenal lingkungan sekolahnya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Tentunya, orientasi peserta didik itu sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, bagi peserta didik itu sendiri, orientasi itu berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial, dan untuk mengenal siapa lingkungan barunya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua adalah bagi personalia sekolah atau tenaga pendidikan, berfungsi untuk mengetahui siapa peserta didik barunya agar dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Sedangkan bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih banyak peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum nih sedikitnya tentang manajemen pendidikan dan manajemen peserta didik? Maaf banget kalau ada penjelasan dari aku yang kecepatan, dan kalau ada dari teman-teman yang kurang mengerti, boleh banget langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan jika ada yang ingin mencatat, teman-teman silakan videonya di pause dulu.
Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.